innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma ba'du. Genap Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang kami dan bacaan Yasin kita yang kita baca rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an yang kita baca menjadi saksi nanti pembela kita di liang kubur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sama-sama sudah tahu tema yang kita akan bahas, bertobat kuy. Nah, kayak anak muda sekarang. Ternyata narasumbernya juga masih pada muda. Bertaubat dalam Islam adalah sebuah kewajiban. Bapak, Ibu, saya, ada nggak yang nggak punya dosa? Pasti kita punya dosa. Dosa kita 24 jam, nggak kehitung. Orang-orang di luar sana dan kita semua tanpa kita sadari setiap harinya kita ini berdosa. Coba kita introspeksi diri kita. Nggak usah ngomongin orang lain dulu, terlalu jauh. Nggak usah ngomongin hal-hal yang lain dulu. Berkaca pada diri kita. Tadi saya sebelum maghrib mandi, itu saya berkaca kepada diri saya. Kira-kira yang kurang apa saya ini? Oh, jenggotnya, kumisnya, hidungnya, atau apanya. Nah, sama dengan diri kita, coba ngaca buat diri sendiri dulu. Nggak perlu ngomongin aib orang lain. Dosa kita ini begitu banyak. Kalau kita mau mengajar dari pandangan kita, mungkin kita sering melihat yang diharamkan. Dari mulut kita, mungkin kita sering berbicara ghibah, yaitu mungkin tidak berbicara, tapi jarinya yang berbicara, jarinya yang mengetik, menghasut orang lain, entah di grup WA, di Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain-lainnya. Mungkin dari pendengaran kita, sering kita mendengarkan ghibahan orang, gosipan orang. Mungkin dari tangan kita, mungkin dari kaki kita, kemaluan kita, bahkan mungkin dari hati kita sering lalai untuk ingat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang lalai, menghindar, menjauh daripada mengingat aku, kata Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka, yaitu dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka orang-orang yang jauh daripada mengingat Allah, hidupnya pasti sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan di hari kiamat nanti, kata Allah, dalam keadaan buta. Masya Allah. Begitu pentingnya kita untuk mengaca selfie diri sendiri. Sudah berapa banyak orang yang kita sakitin, Bu? Ini jawab masing-masing aja dalam hati ya. Sudah berapa banyak tetangga yang kita sakitin? Udah berapa banyak saudara kita putus silaturahimnya? Kalau kita tidak ada, alhamdulillah bersyukur. Maka kesempatan pada malam hari ini bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Taubat itu artinya mengakui dia itu seorang hamba yang penuh dengan dosa. Maka syarat bertaubat, kata ulama, yang pertama adalah kalau dia berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang pertama harus meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang pertama, dia mau bertaubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, dia yang pertama harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Contoh, nauzubillah wal iyadzubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang minum minuman keras, brandy, whisky, apalagi namanya Amer, anggur merah, saya nggak tahu itu. Hilangkan kalau mau bertaubat, tinggalkan.
Jauhi itu. Mungkin masih banyak di kalangan kita masih menggunakan narkoba, narkotika, sabu, putau, pil ekstasi, dan lain-lainnya. Tinggalkan kalau mau bertaubat. Jauhi benda-benda yang haram itu. Barang-barang yang dilarang Allah jauhi. Mungkin ada yang sering berzina, nauzubillah. Maka jauhi ketika ingin bertaubat. Dia benar-benar meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Cuma, ini perlu digarisbawahi para ibadallah, yang sering kita lupa ini. Sering kita lupa. Orang tuh menganggap maksiat itu berzina, betul. Mabuk-mabukan, yes. Berjudi, ya udah pasti. Tapi yang sering kita lupa, maksiat juga ada yang sering kita lupa, yaitu adalah meninggalkan sholat termasuk daripada bagian maksiat. Nah, orang tahu itu kena narkoba, berjudi, berzina, tapi dia lupa, ninggalin sholat juga maksiat kepada Allah. Maka yang pertama, kalau benar-benar pengen taubat, dia harus tinggalkan kemaksiatan itu. Jadi yang pertamanya harus meninggalkan. Yang kedua, apa syaratnya kalau mau bertaubat? Menyesal. Menyesal. Ada orang bunuh orang, astagfirullah. Serem amat itu orang dosanya. Orang hari ini kalau kita lihat di berita-berita kriminal, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, ibu bunuh suaminya, suami bunuh ibunya. Ini dosa seperti apa ya? Ketika dia masuk penjara, harusnya dia berintrospeksi diri dan menyesal. Maka Allah tuh senang ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia ini, Pak. Jangan bandingin fisik, bukan. Allah turun ke langit dunia ini dalam hadis qudsi itu melihat siapa orang yang minta ampunan kepada aku. Coba bangun malam, gelar sejadah, minta ampun sama Allah. Allah senang. Kata Allah, siapa yang minta ampun pada sepertiga malam, aku ampuni. Siapa yang punya doa, punya cita-cita, punya hajat, aku kabulkan. Apapun yang dia minta, aku beri, kata Allah. Maka yang kedua syaratnya dia benar-benar menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, minum dulu ya. Nah, Bapak minum juga biar santai. Alhamdulillah. Ketika minum minuman khamar, tinggalkan kalau benar-benar menyesal. Jadi syarat yang kedua adalah benar-benar menyesal apa yang dia lakukan. Yang ketiga, apa syarat taubat? Nah, yang ketiga itu dia benar sekuat-kuat niat, tidak akan melakukan lagi. Cuma kebanyakan mungkin ada dari kelompok manusia, taubatnya kalau kata orang Betawi, taubat sambuin, besok taubat, besok ngelakuin lagi, hari ini ngelakuin, besok insaf, besok ngelakuin lagi. Jangan sampai seperti itu. Maka orang yang seperti itu, taubatnya taubat sambel, dia nggak diterima taubatnya. Dia nggak diterima. Kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh. Maka orang yang mau syarat diterima taubatnya benar-benar, Pak, Bu, dia ini meninggalkan dengan niat. Temen ngajak mabok, no. Temen hal-hal kriminal, tidak. Karena saya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah diterima taubatnya. Kalau itu menyangkut haknya Allah. Lalu kata ulama, kalau yang menyangkut hakul adami, kalau dalam bahasa Arab itu hakul adami kita artikan ke Indonesia, harus ditambahkan satu,
yaitu minta maaf kepada orang yang disakiti. Jadi kalau 3 ini Pak, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini haknya Allah. Kalau kita mau minta maaf dan bertaubat. Tapi kalau menyangkut tentang hak-haknya manusia, maka kita harus minta maaf kepada manusia tersebut. Nah ini yang berat. Minta maaf nggak nunggu Lebaran. Nggak harus nunggu Idul Fitri. Ketika kita melakukan kesalahan, minta maaf. Kadang-kadang kita gengsi, enak aja gue yang minta maaf. Lu dong minta maaf. Nggak mau mengakui kesalahan. Padahal orang yang mulia adalah orang yang memberikan maaf. Maka kata agama, wa'afina anin nas. Maafkanlah itu manusia, kata Allah. Jadi kalau kita menyangkut hakul adami, minta maaf sama dia. Ketika kita menjatuhkan orang, tanpa sadar, menghina orang, maka kita minta maaf hari itu juga. Kalau tidak minta maaf, nanti penyesalannya ada di hari akhirat. Ketika kita mencuri, Zimbabwe, menterinya korupsi di Zimbabwe ya Bu. Ketika dia bertaubat, maka tidak cukup dengan taubat beristighfar. Salat taubat nggak cukup, tapi kembalikan hak orang lain. Kembalikan kepada masyarakat uang yang dikorupsinya. Nah, itu di negara melakukan hal-hal yang menyangkut hakul adami, kembalikan barang. Maka sebagai closing, sebagai penutup dari kajian malam hari ini, Bapak dan Ibu, semua para pasien yang saya cintai dan saya muliakan. Satu ketika, sahabat, atadruna manil muflis. Hei sahabatku, kata Nabi, tahukah engkau orang yang bangkrut? Kalau kita Pak lagi ngopi-ngopi, ya, orang ngomong, ya, nanya sama kita, tahu nggak orang yang bangkrut seperti apa? Mungkin jawaban kita orang yang bangkrut nggak punya duit, yang usahanya nggak balik modal, untungnya nggak dapat, akhirnya gulung tikar. Sama Nabi ketika bertanya kepada sahabat, tahukah engkau orang yang bangkrut? Man la dirhama wala dinara. Dia nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya apa-apa ya Rasul. Orang yang bangkrut, kata sahabat. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat, datang minta peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini datang. Ya Allah, itu si fulan dulu pernah nyakitin saya dengan ucapannya. Ya Allah, dulu si fulan pernah memukul saya dengan tangannya. Fulan pernah mengambil hak saya tidak mau, dia punya power, punya kekuatan, maka saya diam saja. Lalu Allah mengatakan, lalu apa yang engkau inginkan, wahai hambaku? Aku minta pahala sholat dia seumur hidup. Diberikanlah pahala sholat ini kepada orang tersebut. Diambillah pahala puasanya. Lalu apa lagi? Diambillah pahala zakatnya. Semua ibadahnya diambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini yang satu sudah tidak punya apa-apa. Lalu mau apa lagi? Ya Allah, aku punya dosa. Maka dosaku ini berikan kepada orang yang menzolimiku dulu di dunia. Maka diberikanlah dosa orang tersebut kepada orang yang berbuat zalim kepada saudaranya sendiri. Akhirnya orang yang tadinya harus masuk ke dalam pintu syurga,
ada hak-hak manusia yang belum diselesaikan di dunia, maka tidaklah masuk ke dalam surga, melainkan masuk ke dalam pintu neraka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dalik. Jangan sampai kita Bapak dan Ibu beramal ibadah lalu sia-sia saja karena hal-hal yang buruk yang tidak disukai oleh saudara kita. Maka itu mal salih kita gunakan yang bermanfaat. Dan gadget kita akan menjadi musibah dan mara bahaya di yaumil kiamah ketika kita gunakan bukan untuk porsi kemanfaatan, tapi malah untuk membuli orang. Jangan sampai orang yang kita anggap sederhana, biasa-biasa saja, tidak mampu membalas, mungkin dia nanti bisa membalas di yaumil qiyamah. Mari Bapak dan Ibu kita imani ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, setiap Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman itu dengan panggilan yang indah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang punya iman. Sekali lagi, yang dipanggil orang-orang yang punya iman. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Semua pada hafal ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Ya kan? Permasalahannya ketika puasa, ada nggak yang nggak puasa orang Islam? Ada. Yang merokok siang bolong, ada. Itu bukan orang beriman karena tidak termasuk panggilan dari Allah. Paham sampai sini, Bu, Bapak? Dia hasil kualitas orang Islam belum menjadi orang yang beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu dipanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman. Tubu, taubat ilallah, kepada Allah benarnya taubat. Ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sakit kita yang hari ini kita derita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah saya Hadi Cahaya Setiawan dan kawan saya Ustadz Raziki akan selalu menemani Bapak dan Ibu terkhusus pasien COVID-19. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya itu bisa